Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Amelia Wadiputri, NPM 19321211547. Di sini saya akan mempresentasikan PPT chapter 17 part 2. Yang pertama, ada dukungan selebriti sebagai strategi. Selebriti yang dipilih dengan baik dapat menarik perhatian ke suatu produk atau merek seperti yang ditemukan Prislin ketika memilih ikon Star Trek William Shatner untuk membintangi iklan Comfy untuk memperkuat citra harganya yang murah. Orang tersebut harus memiliki pengakuan yang tinggi, pengaruh positif yang tinggi, dan kesesuaian yang tinggi atau cocok dengan produk. Selebriti dapat memainkan peran strategis yang lebih mendasar untuk merek mereka. Tidak hanya mendukung produk tetapi juga membantu merancang, memposisikan, dan menjual barang dagangan dan layanan. Menggunakan selebriti menimbulkan risiko tertentu. Selebriti mungkin bertahan untuk biaya yang lebih besar pada perpanjangan kontrak atau penarikan dan seperti rilis film dan album. Kampanye selebriti bisa menjadi kegagalan yang mahal. Selanjutnya ada pilih saluran komunikasi. Pilih saluran komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama saluran komunikasi pribadi, yang kedua saluran komunikasi non-personal atau MASS, yang ketiga integrasi saluran komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi atau personal communication channels memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui email, pesan segera, dan situs independen untuk mengumpulkan tinjauan konsumen merupakan saluran lain. Salah satu saluran yang semakin penting dalam tahun-tahun terakhir. Saluran komunikasi pribadi menghasilkan efektivitas mereka melalui presentasi yang disesuaikan untuk individu dan umpan balik. Kita dapat menarik perbedaan lebih lanjut antara saluran komunikasi penasihat, ahli, dan sosial. Saluran penasihat terdiri dari wiraniaga perusahaan yang menghubungi pembeli di pasar sasaran. Saluran ahli terdiri dari ahli independen yang membuat pernyataan ke pembeli sasaran. Saluran sosial terdiri dari tetangga, teman, anggota keluarga, dan rekan yang berbicara pada pembeli sasaran. Sebuah studi yang dilakukan oleh Burson Marsteller dan Roper Stark Worldwide menemukan bahwa secara rata-rata berita dari mulut seseorang yang berpengaruh cenderung mempengaruhi sikap pembelian dari 2 orang lainnya. Meskipun demikian, lingkaran pengaruh itu melonjak ke 8 orang bila percakapan dilakukan secara online. Banyak komunikasi antar konsumen yang terjadi di web tentang berbagai subjek. Pengunjung online juga semakin menciptakan informasi produk, bukan hanya mengonsumsinya. Mereka bergabung dengan kelompok minat di internet untuk berbagi informasi sehingga berita web bergabung dengan berita mulut
sebagai pengaruh pembelian penting. Berita tentang perusahaan yang baik menyebar dengan cepat. Berita tentang perusahaan buruk menyebar jauh lebih cepat. Seperti yang dinyatakan salah satu pemasar, yaitu Anda tidak harus menjangkau 2 juta orang agar mereka tahu tentang satu produk baru. Anda hanya perlu menjangkau 2.000 orang dengan cara yang tepat dan mereka akan membantu Anda menjangkau 2 juta. Pengaruh pribadi membawa beban yang sangat besar dalam 2 situasi. Satu situasi terjadi ketika harga produk mahal, berisiko, atau jarang dibeli. Situasi lainnya timbul ketika produk menyarankan sesuatu tentang status atau selera pengguna. Orang sering meminta rekomendasi orang lain untuk dokter, tukang pipa, hotel, pengacara, akuntan, arsitek, agen asuransi, dekorator interior, atau konsultan keuangan. Jika kita yakin terhadap rekomendasi tersebut, biasanya kita bertindak berdasarkan referensi itu. Dalam kasus seperti ini, pemberi rekomendasi berpotensi menguntungkan penyedia jasa dan juga pencari jasa. Penyedia jasa jelas mempunyai minat kuat untuk membangun sumber referensi. Selanjutnya, yang kedua, ada saluran komunikasi non-personal atau MASS. Saluran komunikasi non-personal adalah komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi media, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Yang pertama, ada media. Terdiri dari media cetak, yaitu surat kabar dan majalah. Yang kedua, media siaran seperti radio dan televisi. Yang ketiga, media jaringan seperti telepon, kabel, satelit, dan nirkabel. Yang keempat, media elektronik, kaset seperti kaset audio, kaset video, piringan video, CD, dan webpage, dan media tampilan seperti papan iklan, tanda, poster. Sebagian besar pesan saluran komunikasi non-personal datang melalui media berbayar. Yang kedua, ada promosi penjualan. Terdiri dari promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi, promosi dagang seperti iklan dan intensi pajangan, serta promosi bisnis dan promosi wiraniaga seperti kontes untuk wiraniaga. Yang ketiga, ada acara dan pengalaman, meliputi olahraga, seni, hiburan, dan acara amal, dan juga kegiatan yang tidak terlalu resmi yang menciptakan interaksi merek baru dengan konsumen. Yang keempat, ada hubungan masyarakat, meliputi komunikasi yang diarahkan secara internal kepada karyawan perusahaan atau secara eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan juga media. Sebagian besar pertumbuhan saluran non-pribadi baru-baru ini terjadi melalui acara dan pengalaman. Perusahaan dapat membangun citra mereknya dengan menciptakan atau mensponsori acara. Pemasar acara yang dulu
menyukai acara olahraga kini menggunakan tempat lain seperti museum seni, kebun binatang, atau pertunjukan es untuk menghibur klien dan karyawan. AT&T dan IBM mensponsori pertunjukan simfoni dan pameran seni. Visa menjadi sponsor aktif Olimpiade dan Harley Davidson mensponsori rally motor tahunan. Perusahaan mencari cara yang lebih baik untuk mengukur manfaat pensponsoran dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari pemilik dan pengatur acara. Mereka juga menciptakan acara yang dirancang untuk mengejutkan publik dan menciptakan berita. Banyak perusahaan yang melakukan taktik pemasaran gerilya. Namun, jika tidak dilakukan dengan tepat, perusahaan dapat terkena batunya dan mendapatkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, ada integrasi saluran komunikasi. Integrasi saluran komunikasi, meskipun komunikasi pribadi sering lebih efektif dibandingkan komunikasi massa, media massa bisa menjadi sarana utama untuk menstimulasikan komunikasi pribadi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap pribadi dan perilaku melalui proses dua langkah. Ide sering mengalir dari radio, televisi, dan media cetak ke pemimpin opini dan dari pemimpin opini ke kelompok populasi yang tidak terlalu terlibat dengan media. Aliran dua langkah ini mempunyai beberapa implikasi, yaitu yang pertama, pengaruh media massa terhadap opini publik tidak selangsung, sekuat, dan seotomatis seperti yang direncanakan pemasar. Pengaruh ini dimediasi oleh pemimpin opini, orang yang didengarkan pendapatnya oleh orang lain, atau orang yang membawakan pendapat mereka ke orang lain. Kedua, aliran dua langkah menantang pernyataan bahwa gaya konsumsi sangat dipengaruhi oleh efek rembesan ke bawah atau trickle down, atau rembesan ke atas trickle up dari media massa. Orang terutama berinteraksi di dalam kelompok sosial mereka sendiri dan mendapatkan ide dari pemimpin opini dalam kelompok mereka. Yang ketiga, komunikasi dua arah menyarankan bahwa komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus kepada pemimpin opini dan membiarkan mereka membawa pesan itu kepada orang lain. Selanjutnya, ada metode terjangkau. Metode terjangkau yaitu banyak perusahaan menentukan anggaran promosi pada tingkat yang mereka anggap dapat dijangkau oleh perusahaan. Metode terjangkau benar-benar mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak segera promosi terhadap volume penjualan. Metode ini menyebabkan anggaran tahunan yang tidak pasti dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Selanjutnya ada metode persentase penjualan. Metode persentase penjualan, banyak perusahaan menetapkan pengeluaran promosi pada persentase penjualan, khususnya
baik saat ini atau yang akan datang, atau harga jual. Perusahaan mobil umumnya menganggarkan persentase tetap untuk promosi berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak menyisihkan sebagian dari 1 sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode persentase penjualan melihat sejumlah keuntungan, yaitu yang pertama, pengeluaran promosi akan bervariasi dengan jumlah yang mampu dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini memuaskan manajer keuangan yang yakin beban seharusnya berhubungan erat dengan gerakan penjualan korporat atas siklus bisnis. Yang kedua, metode ini mendorong manajemen memikirkan hubungan di antara biaya promosi, harga jual, dan laba per unit. Yang ketiga, metode ini mendorong stabilitas ketika perusahaan pesaing menghabiskan persentase yang hampir sama dengan penjualan pesaing atas promosi. Selain keuntungan ini, metode persentase penjualan hanya sedikit yang dapat dibenarkan. Metode ini memandang penjualan sebagai penentu promosi dan bukan sebagai hasil. Metode ini mengarah ke penentuan anggaran berdasarkan ketersediaan dana dan bukan berdasarkan peluang pasar. Metode ini mencegah percobaan dengan promosi countersiklus atau pengeluaran agresif. Ketergantungan pada fluktuasi penjualan tahunan bercampur dengan perencanaan jangka panjang. Tidak ada basis logis untuk memilih persentase khusus kecuali apa yang telah dilakukan di masa lalu atau apa yang dilakukan pesaing. Terakhir, metode ini tidak mendorong pembentukan anggaran promosi dengan menentukan apa yang layak untuk produk dan wilayah tertentu. Baik, selanjutnya ada metode paritas kompetitif. Metode paritas kompetitif, beberapa perusahaan menetapkan anggaran promosi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada 2 pendapat pendukung. Salah satunya adalah bahwa pengeluaran pesaing merepresentasikan kebijakan kolektif industri. Pendapat lainnya adalah bahwa mempertahankan paritas kompetitif dapat mencegah perang promosi. Tidak ada argumen yang valid, tidak ada dasar untuk percaya bahwa pesaing akan mengetahui lebih banyak. Reputasi perusahaan, sumber daya, peluang, dan tujuan begitu berbeda sehingga anggaran promosi tidak bisa dijadikan pedoman. Dan tidak ada bukti bahwa anggaran yang berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang promosi. Selanjutnya ada metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas menuntut pemasar mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan tertentu, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaan tugas. Jumlah biaya-biaya ini
adalah anggaran promosi yang direncanakan. Contoh, misalnya Cadbury Schweppes ingin memperkenalkan minuman energi alami yang baru disebut Sunburst untuk pecinta olahraga. Yang pertama, menentukan tujuan pangsa pasar, yaitu perusahaan memperkirakan 50 juta pengguna potensial dan menentukan sasaran untuk menarik 8% pasar, yaitu 4 juta pengguna. Yang kedua, menentukan persentase pasar yang harus dijangkau oleh iklan, yaitu pengiklanan berharap dapat menjangkau 80% atau 40 juta prospek dengan pesan iklan. Yang ketiga, menentukan persentase prospek yang sadar yang harus dibujuk untuk mencoba merek, yaitu pengiklanan akan senang jika 25% prospek yang sadar 10 juta mencoba Sunburst. Pengiklanan memperkirakan bahwa 40% dari semua pencoba atau 4 juta orang akan menjadi pengguna setia. Ini merupakan tujuan pasar. Yang keempat, menentukan jumlah impresi iklan per 1% tingkat percobaan, yaitu pengiklanan memperkirakan bahwa 40 impresi iklan atau paparan untuk setiap 1% populasi akan menghasilkan tingkat percobaan 25%. Yang kelima, menentukan jumlah titik peringkat kotor atau gross rating point yang harus dibeli, yaitu titik peringkat kotor adalah satu paparan ke 1% populasi sasaran. Karena perusahaan ingin mencapai 40 paparan ke 80% populasi, perusahaan harus membeli 3.200 titik peringkat kotor. Yang keenam, ada menetapkan anggaran iklan yang diperlukan berdasarkan rata-rata biaya pembelian titik peringkat kotor, yaitu untuk memaparkan 1% populasi sasaran dengan satu impresi, biaya rata-ratanya adalah $3.277. Oleh karena itu, 3.200 titik peringkat kotor akan menelan biaya $10.486.400 pada tahun peluncuran. Metode tujuan dan tugas mempunyai keunggulan mengharuskan manajemen menyebutkan asumsinya tentang hubungan antara uang yang dikeluarkan, tingkat paparan, tingkat percobaan, dan penggunaan reguler. Pertanyaan utamanya adalah berapa banyak beban komunikasi pemasaran yang harus diterima dalam hubungannya dengan alternatif-alternatif seperti perbaikan produk, harga yang lebih rendah, atau layanan yang lebih baik. Jawabannya tergantung pada di mana letak produk perusahaan dalam siklus hidup mereka. Apakah produk merupakan komoditas atau produk yang sangat mudah dibedakan? Apakah produk dibutuhkan secara rutin atau harus dijual, dan pertimbangan lainnya? Anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika ada dukungan saluran yang rendah. Banyak perubahan dalam program pemasaran sepanjang waktu. Banyak pelanggan yang sulit dijangkau. Banyak pengambilan keputusan pelanggan yang rumit, produk terdiferensiasi, dan kebutuhan pelanggan tidak homogen, serta pembelian produk sering terjadi dalam jumlah kecil. Secara teori,
pemasar harus menentukan total anggaran komunikasi sehingga laba marginal dari lebaran uang komunikasi terakhir sama dengan laba marginal dari uang terakhir dalam penggunaan non-komunikasi terbaik. Meskipun demikian, pengimplementasian prinsip ini tidaklah mudah. Baik, yang selanjutnya ada trade-off anggaran komunikasi. Anggaran komunikasi pemasaran cenderung lebih tinggi ketika ada dukungan saluran yang rendah. Banyak perubahan dalam program pemasaran dari waktu ke waktu. Banyak pelanggan yang sulit dijangkau. Pengambilan keputusan pelanggan yang lebih kompleks. Produk yang terdiferensiasi dan kebutuhan pelanggan yang tidak homogen. Dan pembelian produk yang sering dalam jumlah kecil. Secara teori, pemasar harus menetapkan anggaran komunikasi total sehingga laba marginal dari dolar komunikasi terakhir sama dengan keuntungan marginal dari dolar terakhir dalam penggunaan non-komunikasi terbaik. Selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan yaitu perusahaan menggunakan alat promosi penjualan, kupon, kontes, premi, dan semacamnya untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka panjang seperti menjelaskan penawaran produk dan mendorong penjualan yang menurun. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat khusus, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menarik, yang kedua insentif, yang ketiga undangan. Yang pertama, kemampuan untuk menarik, yaitu mereka menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen ke produk. Yang kedua, ada insentif, yaitu promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, pendorong atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Yang ketiga, ada undangan, yaitu promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri dalam transaksi sekarang. Selanjutnya, ada hubungan publik dan publikasi. Yang pertama, ada kredibilitas tinggi. Yang kedua, ada kemampuan untuk menjangkau pembeli yang sulit ditemukan. Dan yang ketiga, ada dramatisasi. Yang pertama, kredibilitas tinggi, yaitu kisah dan fitur berita lebih otentik dan kredibel bagi pembaca daripada iklan. Yang kedua, kemampuan untuk menjangkau pembeli yang sulit ditemukan, yaitu humas dapat menjangkau prospek yang lebih suka menghindari media massa dan promosi yang ditargetkan. Yang ketiga, dramatisasi. Humas dapat menceritakan kisah di balik sebuah perusahaan, merek atau produk. Selanjutnya, ada pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung dan interaktif mempunyai banyak bentuk, melalui telepon, online, dan secara pribadi. Mereka berbagi 3 karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama diantaranya ada penyesuaian atau disesuaikan, yang kedua ada terkini atau up to date, dan yang ketiga ada interaktif. Yang pertama, penyesuaian, yaitu pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik atau dituju. Yang kedua, terkini atau up to date, yaitu pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. Yang ketiga,
interaktif, yaitu pesan dapat diubah tergantung pada respons seseorang. Selanjutnya, ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi merupakan alat paling efektif pada tahap proses pembelian selanjutnya, terutama dalam membentuk preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjualan pribadi mempunyai 3 kualitas penting, yaitu diantaranya interaksi pribadi, yang kedua ada pengembangan atau budidaya, dan yang ketiga ada respon. Yang pertama, interaksi pribadi, yaitu penjualan personal menciptakan episode segera dan interaktif antara 2 orang maupun lebih. Setiap pihak dapat mengamati reaksi pihak lain. Yang kedua ada pengembangan atau budidaya. Penjualan pribadi juga memungkinkan semua jenis hubungan muncul, mulai dari hubungan penjualan yang sebenarnya hingga persahabatan pribadi yang mendalam. Yang ketiga, ada respon. Respon adalah pembeli dapat merasa mereka wajib mendengarkan pembicaraan penjual atau didorong untuk langsung merespon. Selanjutnya, ada tahapan penjualan. Tahapan penjualan ada 2, yaitu yang pertama, tahap kesiapan pembeli, yang kedua ada tahap siklus hidup produk. Yang pertama, tahap kesiapan pembeli, yaitu alat komunikasi mempunyai efektivitas biaya yang beragam dalam berbagai tahap kesiapan pembeli. Iklan dan publisitas memainkan peran terpenting dalam tahap pembentukan kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Keyakinan pelanggan paling dipengaruhi oleh penjualan personal. Menutup penjualan paling dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan. Yang kedua, ada tahap siklus produk, yaitu alat komunikasi juga mempunyai efektivitas biaya yang beragam dalam berbagai tahap siklus hidup produk. Dalam tahap pengenalan, iklan, acara dan pengalaman, serta publisitas mempunyai efektivitas biaya tertinggi, diikuti oleh penjualan personal untuk mendapatkan cakupan distribusi dan promosi penjualan, serta pemasaran langsung untuk mendorong percobaan. Dalam tahap pertumbuhan, permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui pemasaran dari mulut ke mulut. Dalam tahap kedewasaan, iklan, acara dan pengalaman, serta penjualan personal semuanya menjadi semakin penting dalam tahap penurunan. Promosi penjualan tetap kuat, alat komunikasi lain berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan perhatian minimal kepada produk. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama debat pemasaran, yang kedua diskusi pemasaran. Yang pertama debat pemasaran, yaitu media yang sejak lama dinilai paling berhasil.
iklan televisi semakin dikritik terlalu mahal dan lebih buruk lagi, tidak seefektif dulu. Kritikus berpendapat bahwa konsumen melewatkan terlalu banyak iklan dengan berpindah-pindah saluran dan iklan TV. Sulit menghasilkan kesan yang kuat. Beberapa kritikus mengklaim bahwa masa depan adalah milik iklan online. Pendukung iklan TV tidak setuju, mengingat bahwa dampak multi-indera dari TV belum terkalahkan dan bahwa tidak ada pilihan media lain yang menawarkan dampak potensial yang sama. Yang kedua, diskusi pemasaran. Upaya pemasaran untuk membangun citra, merek keaslian, orisinalitas, dan komunitasnya dalam beberapa cara. Menargetkan para pemimpin opini dengan banyak mengambil sampel produknya gratis tersedia di kompetisi olahraga, di limusin sebelum acara penghargaan, dan di pesta-pesta eksklusif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.